Selamat pagi para Pukaters yang berbahagia dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan saya Dominikus Agus Gunawan dari bidang spiritual Pukatnas. Pada pagi hari ini para Pukaters sekalian, saya akan membahas tentang doa yang efektif. Ada beberapa poin yang akan kita lihat. Pertama itu pengertian apa itu doa. Kedua, kita mau lihat mengapa kita perlu berdoa. Kemudian kita mau melihat kapan dan di mana kita berdoa. Keempat, kita akan melihat hal pengabulan doa. Dan kelima adalah prinsip berdoa yang efektif. Dan keenam adalah masalah-masalah yang timbul dalam doa. Nah, untuk itu para pukater sekalian, marilah kita lihat apa itu doa. Nah, doa itu adalah suatu komunikasi antara manusia kita dengan Allah, ya, dengan Tuhan. Nah, dalam berdoa kita perlu memiliki kesatuan antara budi dengan hati. Ya. Jadi berdoa itu bukan hanya asal di mulut. Ya. Kita perlu ingat di Lukas bab 6 ayat 46 tertulis demikian. Mengapa kamu berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan. Jadi bukan hanya di mulut, tapi betul harus dilaksanakan. Nah, doa itu juga supaya gampang itu kita anggap sebagai singkatan dialog antara orang dengan Allah. Dan yang berikutnya kita akan lihat mengapa kita perlu berdoa. Ada beberapa alasan para pukater sekalian. Yang pertama, Tuhan Yesus sendiri pun waktu dia menjadi manusia, dia berdoa. Hal ini tertulis dalam Injil Markus bab 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus pun berdoa kepada Allah Bapa. Kedua, para rasul juga berdoa. Hal ini tertulis dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 42. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Alasan yang ketiga itu adalah dengan berdoa kita dapat mengajukan permohonan. Hal ini tertulis dalam Yohanes bab 16 ayat 24. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu. Nah, kita diminta untuk memohon kepada Allah. Dan yang keempat itu adalah firman Tuhan sendiri yang mengatakan kepada kita untuk tetaplah berdoa, seperti yang tertulis dalam 1 Tesalonika bab 5 ayat 17. Kemudian alasan yang kelima, berdoa itu kita butuhkan karena dengan berdoa kita bisa menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Seperti yang tertulis dalam Kolose 1 bab 9. Dan masih banyak alasan lain mengapa kita perlu berdoa. Poin yang ketiga, kita akan melihat kapan dan di mana kita berdoa. Jadi Bapak Ibu, sebagai umat Katolik, kita berdoa itu kapan saja. Tidak dibatasi berapa kali, tidak dibatasi jamnya. Jadi kalau ditanya kapan kita berdoa, setiap waktu. Di mana kita berdoa? Nah, kita berdoa baiknya memang di tempat berdoa, di gereja dan sebagainya. Tetapi dalam kondisi terdesak kita bisa berdoa dimanapun kita berada. Jadi kapan? Setiap saat. Di mana saja. Nah, kemudian yang keempat kita akan melihat mengenai pengabulan doa. Mengenai pengabulan doa para pukater sekalian, kita bisa lihat dari Matius 7 ayat 7 dan 8. Bunyinya demikian. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.
Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetok baginya pintu akan dibukakan. Jadi kewajiban kita adalah untuk meminta, untuk mengetok pintu, ya, untuk mencari. Nah, kita perlu berusaha dulu, ya. Maka Tuhan akan membukakan jalan untuk mengabulkan doa kita. Jadi dikatakan juga di Markus 11 ayat 24 demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Jadi rekan pukater sekalian, jadi kita perlu berdoa dan perlu mengucap syukur pada saat kita selesai berdoa. Walaupun hal itu belum terwujud, karena janji Tuhan, kamu telah menerimanya setelah berdoa. Ya, tentu saja bukan keinginanku yang akan diwujudkan, tapi keinginan Allah yang akan terwujud menurut kehendaknya. Kemudian para pukater sekalian, kita akan melihat bagaimana sih prinsip berdoa yang benar. Ya. Nah, untuk kita pada saat kita berdoa, itu pertama, kita harus melepaskan segala kekhawatiran dan keraguan yang ada dalam diri kita. Kita perlu mohon dengan hati dan penuh ucapan syukur. Hal ini tertulis dalam Filipi bab 4 ayat 6 sampai 7. Kemudian juga kita perlu taat, artinya setia untuk melakukan perintah Tuhan. Seperti yang tertulis dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 22. Dan yang ketiga, kita perlu memintanya dengan iman, dengan penuh kepercayaan bahwa hal ini akan dikabulkan Allah seturut kehendak Allah. Seperti yang tertulis dalam Matius 21 ayat 21 dan 22. Keempat, pada saat kita berdoa, kita memohon kepada Tuhan, jangan bimbang, jangan ragu-ragu, percayalah bahwa Tuhan akan mewujudkan permohonan kita. Hal ini tertulis dalam Yakobus bab 1 ayat 6 sampai 7. Dan tentu saja kita juga nggak boleh meminta sembarangan. Kita perlu meminta sesuai dengan kehendak Allah. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 5 ayat 14 sampai 15. Dan terakhir kita perlu meminta dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Itu yang kita perlu tekankan, meminta dalam nama Tuhan Yesus. Jadi di gereja umat Katolik kita mengatakan demikian. Kami mohon dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Para pukater sekalian, itulah yang perlu kita lakukan, ya, agar doa kita menjadi efektif, didengar Tuhan dan dikabulkan menurut rencananya. Terima kasih para pukater sekalian. Kiranya Tuhan memberkati kita senantiasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.